Anda menyampaikan di forum Rijal Jamal mendengar. Anda sedikit menggugat saya di mana Anda menyampaikan kalau melihat potensi apalagi untuk menjadi wakil itu sendiri, setidaknya ada 3 hal yang menjadi tolak ukur saya. Yang pertama, dan memang banyak dari kalangan masyarakat yang mau memilih kalau ada itunya. Oke. Kira-kira Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, coret 1. Dari banyaknya calon gubernur yang beredar di Sulawesi Selatan, sebut 3 yang punya potensi. Sebenarnya politik yang ideal bagi menurut Wisnul itu seperti apa? Karena kan selama ini banyak juga anak muda yang apatis, bos, pragmatis melihat itu politik. Inilah juga yang banyak dikhawatirkan oleh anak-anak muda yang lain, kakak. Tetapi kemudian dekat dengan kekuasaan, kena Tommy, mohon maaf ini, kena Tommy juga uang. Ternyata kira-kira begitu, kakak, yang perlu saya tangkap. Tapi kan banyak aja anak muda yang lain, kakak Wisnul. Ante kan manjo. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast on the Street. Kali ini kita di salah satu tempat wisata yang lagi hits dan fenomenal. Tepatnya namanya adalah Bukit Jobar, Jojo Batara. Tepatnya ada di Kabupaten Goa, daerah Malino. Dan di sini sangat dingin dan udaranya sangat sejuk. Kebetulan kita atas malam camping dan alhamdulillah hari ini saya mengundang salah satu netizen anak muda yang kemarin sempat kontroversi dalam sebuah event talk show yang saya buat. Dan beliau menyampaikan sesuatu yang menurut saya agak sedikit mengganggu. Dan juga teman-teman agak sedikit terusik. Tetapi yang dia sampaikan itu sangat luar biasa. Sangat memberikan value, ada nilai sehingga perlu kita uji. Jangan sampai dia cuma pitik anak-anai. Tapi sebelum kita sambut beliau, kita akan persilakan melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, buah mangga, buah pepaya. Sungguh senang rasanya hati, sudah kita undang Kakak Wisnul Pamus, pemuda biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Coba minta sebut itu nih. Kalau betul. Kemarin itu akhirnya saya juga agak sedikit terdorong dan termotivation. Bagaimana kabar Wisnul? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Dan kesempatan ini Kakak Wisnul ikut bersama kita di rombongan. Dan saya kira tidak semua netizen punya kesempatan untuk datang di tempat ini. Pertanyaan pertama, kenapa mau kau datang? Nah, hari kerja ini sembarang. Pertama karena memang tidak ada kegiatan. Dan yang kedua yang paling penting adalah karena ini anu baik jika. Sudah masuk sih. Sudah 1-0 ini warna ini. Anu baik jadi ya. Memang kita kumpul-kumpul semalam, kita diskusi ya. Lebih intens dan sebagainya, dan ada yang bisa kita bawa pulang lah, Di. Betul, apa itu boleh sedikit dibocorkan? Setidaknya pertemuan tadi malam itu hasil diskusi, sharing, apa yang bisa spill dikit. Tapi jangan terlalu jelas juga. Kalau spill sedikit dari hasil diskusi tadi malam itu yang jelas ke depan kita ini terutama anak-anak muda, salah satunya saya, tentu penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan anak-anak muda. Salah satunya yaitu menentukan pilihan-pilihan ke depan. Pilihannya itu apa ya? Nanti kita lihat. Ya, kenapa begitu dia bilang? Karena memang prinsipnya beliau ini termasuk sama dengan kamu kelas, yaitu pembuktian adalah jawaban. Betul. Orang bertanya-tanya, ya sudahlah kita buktikan saja. Orang hina-hina kita buktikan saja bahwa hinaan itu tidak benar. Luar biasa. Kakak Wisnul, saya coba flashback. Nanti akan kita putar coba video yang satu ini. Tadi saya menggarisbawahi perkataan Kak Rijal bahwasanya ingin masuk ke ranah-ranah politik yang lebih kontroversial. Dan terakhir ini saya sudah punya harapan bahwasanya Kak Rijal ini jangan cuma jadi motivator saja, jangan cuma jadi konten kreator saja. Karena sebagaimana yang Kakanda tadi sampaikan, punya batasan-batasan dengan keadaan yang sekarang ini. Bagaimana kalau kami ini anak-anak muda atau saya sendirilah yang ingin atau memberikan dorongan kepada Kakanda Rijal ini, bagaimana untuk terjun langsung kepada sesuatu yang bisa lebih memberikan banyak manfaat kepada kita ini, terutama anak-anak muda. Salah satunya terjun langsung di dunia politik. Saya berharap ini orang-orang seperti Kakanda Rijal ini bisa menjadi wakil-wakil kita sebagai anak-anak muda di parlemen nanti. Kalau suatu saat harapan saya ini bisa terwujud dan Kakak Rijal ada di parlemen dan nantinya Kakak Rijal sudah menjadi wakil kami, dan kalau kejadian-kejadian seperti sekarang ini, artinya kalau sudah di atas sudah jarang kunjungi kami, sudah tidak kelihatan batang hidungnya, maka saya juga akan menjadi anak muda yang paling depan untuk mengkritisi Kakak Rijal.
Di mana video yang tadi itu Anda menyampaikan di forum acara apa kemarin itu acara? Rijal Jamal mendengar. Sebagai salah satu netizen dan awalnya saya tidak kenal beliau, baru saya ketemu langsung di tempat itu, Di. Iya. Awalnya kita tidak saling kenal, hanya ya biasa balas-balas DM komen di Instagram. Lalu Anda menyampaikan, Anda sedikit menggugat saya di mana Anda menyampaikan sebaiknya Kakak Rijal ini bukan tidak perlu, tetapi harus melebarkan ruang karyanya, kiprahnya tidak hanya lagi pada wilayah konten, motivasi dan seterusnya, tapi berada pada ranah politik. Kau tahu Wisnul, ketika saya upload itu ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Mungkin saya tidak usah sampaikan yang setujunya. Yang tidak setuju yang sampaikan begini, Kak Rijal, kalau Kak Rijal nanti ada di politik, saya khawatir Kak Rijal tidak melakukan lagi seperti apa yang Kak Rijal lakukan hari ini dan hari-hari sebelumnya. Tapi sebelum kita perdebatkan itu Kakak Wisnul, saya mau tanya dulu, kenapa Anda menyampaikan seperti itu waktu di acara itu? Apa asbabun nuzulnya gitu? Satu-satunya alasan saya istilahnya menggugat ya pada hari itu Kak Rijal untuk tidak pada zona nyamannya sebagai konten kreator, sebagai motivator adalah saya melihat di Kak Rijal ini memang potensial untuk lebih memperlebar manfaatnya untuk orang-orang di sekitar. Ya, ada potensi untuk tidak sekedar menjadi konten kreator, tidak sekedar menjadi motivator, tapi beralih kepada hal-hal yang memang bisa memberikan banyak maslahat dan manfaat untuk masyarakat ke depan. Berarti zona nyaman ya? Ya. Anda menganggap saya berada di zona nyaman? Itu zona nyaman itu istilah mungkin. Iya. Istilah untuk bagaimana orang-orang ini stuck. Berarti kalau kita misalnya melebarkan sayap ke ranah politik misalnya, berarti kan zona tidak nyaman, berarti dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Sudah pasti itu kalau politik. Sudah tidak nyaman ya, sudah zona tidak nyaman. Ya. Tetapi jadi begini, mungkin perlu kita garis bawahi dan kita perlu disclaimer dengan zona nyaman dan zona tidak nyaman. Tidak semua zona nyaman itu adalah zona aman. Ya, betul. Itu menurut saya Kakak. Betul tahu ada bilang Kakak Wisnul, zona nyaman Kakak, tapi itu tidak aman buat warga-warga atau masyarakat anak muda yang tidak mendapatkan ketidakadilan. Betul. Kan begitu Kakak. Dan oleh karena itu penting pindah Kak Rijal di zona tidak nyaman tapi itu aman. Betul sekali. Kira-kira begitu Kakak yang perlu saya tangkap. Tapi kan banyak anak muda yang lain Kakak Wisnul. Ante kan manjo. Anak muda yang lain. Kalau saya pribadi. Pribadi. Kalau saya pribadi banyak sekali memang anak-anak muda. Tapi saya lihat lagi potensinya. Banyak sekali anak-anak muda. Bahkan menurut data di 2024 nanti itu misalnya di politik itu pemilih itu 55% itu rata-rata anak-anak muda. Tapi yang kita mau lihat adalah potensinya untuk mewakili anak-anak muda itu bagaimana. Jangan sampai diutus untuk mewakili anak-anak muda. Pitikanan aja. Tapi kan sekarang begini Kakak Wisnul, ada tahu anak-anak muda di parlemen, di eksekutif, legislatif ada mi. Lalu kenapa misalnya kita perlu lagi ke situ, jangan sampai ada hal-hal atau jangan sampai justru anak muda yang saling baku injak-injak di dalam. Kenapa dengan anak muda yang sekarang tahu yang ada di tempat tersebut? Kalau menurutmu atau sempat kau tidak sempat amati atau sempat jika juga riset atau bagaimana? Riset mungkin beberapa kali mengamati, menganalisa anak-anak muda sekarang terutama yang ada di parlemen. Cuman memang ada beberapa aspirasi dari kami juga anak-anak muda yang mungkin berbeda dengan anak-anak muda sekarang yang menjadi wakil-wakil kami, yang tentunya kami harus mencari orang-orang yang betul-betul 100% mendukung gagasan dan ide-ide anak-anak muda sekarang Kak. Karena kalau sebagian artinya kan setengah-setengah Ji. Slogannya kan punah setengah-setengah ku mundur ko. Sulu ko. Sulu ko. Punah tojeng ko. Ewa. Ya. Kakak Wisnul, tadi kau katakan selalu bahwa ada potensi. Kau bisa breakdown, kau bisa detailkan itu potensi apa yang kau lihat misalnya dari Kakak Rijal dan anak-anak muda lain yang punya potensi. Seperti apa punya potensi yang kau lihat itu? Kau bisa detailkan potensi apa saja itu? Bagi saya pribadi Kak, kalau melihat potensi apalagi untuk menjadi wakil itu sendiri, setidaknya ada 3 hal yang menjadi tolak ukur saya. 3 hal? Ya, 3 hal. Yang pertama? Yang pertama itu adalah intelektualitasnya. Kemudian yang kedua itu moralitasnya. Intelektual, moralitas. Baru yang ketiga masuk pada ranah elektabilitas. Betul. Dan potensi itulah yang kau lihat ini ceritanya. Potensi itu saya lihat
lengkap di Kak Rijal. Amin, amin, amin. Ini sama sekali kita mencoba objektif ya, penilaian objektif Kakak Wisnul ya. Objektif. Karena itu bisa ajak beliau karena menurutku dari sekitar 70 orang yang datang waktu itu termasuk beliau yang cukup menyita perhatian. Termasuk ketika kita upload kontennya di TikTok, di YouTube, Instagram cukup mengambil perhatian. Nah, sekarang kalau saya tanya lagi Kakak Wisnul, sebenarnya politik yang ideal bagi menurut Wisnul itu seperti apa? Karena kan selama ini banyak juga anak muda yang apatis bos, pragmatis melihat itu politik. Tapi kenapa ada bernama Wisnul Pamus ini yang justru terang-terangan, yang kalau bahasamu tadi saya pinjam adalah menjaga keseimbangan. Bagaimana menurutmu politik yang ideal terutama di kacamata anak muda? Karena sebagian anak muda juga Kakak Wisnul, jangan mi Kanda, tambah rusak dikit di situ. Kanda sudah bagus mikir sekarang, jangan mikir lagi masuk di tempat yang jelek. Yang kotor akan tercemar Kanda, akan masuk pada lingkaran setan. Sampai segitunya anak-anak bilang. Iya. Saya mau debat kau di situ. Maksudnya seperti apa yang idealnya menurutmu dan kondisi anak muda yang menganggap yang lain itu jelek? Kalau segi itu Kak, memang kalau kita lihat kondisi politik hari ini, memang sangat memprihatinkan. Justru keprihatinan itu yang banyak membuat anak-anak muda sudah apatis untuk hal-hal yang bersifat politik. Namun bagi saya, kalau bukan kita anak-anak muda sekarang yang menjaga keseimbangan politik hari ini, lalu siapa lagi yang akan menjaga Kak? Apakah kita harus melihat politik hari ini yang sudah memprihatinkan, makin memprihatinkan lagi di hari esok untuk generasi-generasi berikutnya? Kan tidak. Salah satu quotes yang sering saya lihat, yang sering saya baca, mengatakan bahwasanya membiarkan keburukan itu kan kejahatan. Iya, mendiamkan kejahatan terjadi sama dengan Anda juga orang jahat. Iya, betul. Artinya kan kita menyetujui itu. Kalau kita tidak menggugatnya, kita tidak memperbaikinya. Berarti masih ada peluang bahwa politik yang hari ini dilihat oleh sebagian anak muda itu jelek, masih ada peluang bagus. Masih ada peluang. Selama anak muda masih ada, maka kesempatan itu akan terus ada. Berarti kau tidak percaya sama orang tua yang sekarang tahu? Kenapa tahu? Ya, bicara persoalan anak muda dengan orang tua, saya rasa sudah hal wajar. Anak muda dengan orang tua itu berseberangan. Berbeda. Karena dari dulu memang kan dari peristiwa Rengas Dengklok mungkin yang sudah berbeda, berseteru. Namun kan artinya yang berbeda itu adalah gagasannya, idenya. Baik. Iya. Ini tidak masalah kalau perbedaan itu, seperti itu. Iya. Setidaknya memang orang tua memiliki pengalaman. Tetapi kalau anak muda dia menawarkan masa depan. Betul. Ada hal yang baru. Dan saya sepakat dengan kata-katanya Kak Wisnul. Memang ketika anak muda ada sebuah masalah nih di masyarakat. Orang tua dan anak muda pasti beda caranya menanggapi. Beda caranya menyikapi, apalagi dengan era digital yang sekarang berkembangnya luar biasa. Pasti cara-caranya lebih kreatif, lebih unik, dan yang paling penting lebih cepat kalau menurut saya Kakak Wisnul. Karena dia punya energi lebih gitu. Ketika misalnya bukan berarti kita mendikotomi bahwa orang tua itu tidak bisa buat apa-apa, tidak. Kita perlu disclaimer dulu. Banyak sekali juga para tokoh-tokoh kita yang luar biasa. Justru itu adalah menjadi inspirasinya kami Kakak Wisnul ya. Menjadi teladannya kami, tapi perlu tambahan energi karena era sudah berubah. Pola pikir harus berubah, cara eksekusi harus berubah. Dan saya kira itu yang saya baca tafsiran dari Kakak Wisnul mengenai itu. Nah sekarang Kakak Wisnul, saya mau sampaikan ada kata-katamu di video tadi yang mengatakan bahwa sampai-sampai saya tidak mengenal anggota DPR-ku itu siapa. Nggak pernah kau lihat Dede, ini bahasamu sebenarnya banyak bisa orang protes. Jangan sampai kau tidak memilih memang waktu 2019 saudara. Atau jangan sampai kau memang adalah golongan golput. Walaupun tidak mungkin kalau kita dengar tadi penjelasannya. Kenapa sampai keluar bahasamu bahwa tidak mengenal anggota DPR-nya, anggota DPR-mu, tidak mengenal siapa dan seterusnya. Kata tidak mengenal ini saya kira bukan kau tidak tahu, tetapi mungkin intensitas aspirasinya mungkin atau apa saya kurang tahu. Tapi boleh kau jelaskan itu. Kau disclaimer itu. Ya, jadi saya tidak mengenal artinya tingkat kami masyarakat ini, anak-anak muda ini berkomunikasi, bertemu dengan wakil-wakil rakyat itu yang kurang Kak. Ya, kami tahu siapa yang wakili kami di parlemen. Cuman komunikasi, interaksi dengan wakil-wakil itu yang tidak ada sehingga saya katakan bahwa kami tidak kenal. Jadi perlu mungkin wakil-wakil kami ini di parlemen sering-seringlah kunjungi kami. Jangan cuma saat pemilu lah. Iya, jangan saat pemilu ya. Iya, menjaga silaturahmi itu penting Kak. Iya, betul. Seperti itu mungkin. Menurutmu
Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa anggota DPR atau calon politisi atau politisinya langsung atau mungkin incumbent hanya turun pada saat momentum itu saja? Kenapa tidak sebelum-sebelumnya? Atau kenapa pada saat terpilih kembali intens sama? Menurutmu apa yang terjadi di situ? Ya. Jangan sampai juga yang salah masyarakat. Ya, ada unsur kesalahan masyarakat juga. Artinya bahwa masyarakat tidak selektif dalam memilih wakil. Sehingga ketika wakil yang dipilih itu berada di parlemen, itu kemudian beliau-beliau ini ya gampang saja untuk melupakan kami masyarakat yang memilihnya. Jadi artinya ke depan memang perlu memilih wakil-wakil yang kedekatannya dengan masyarakat itu sudah teruji. Dengan 3 indikator tadi ya? Dengan 3 indikator tadi. Perhatiannya kepada masyarakat itu teruji. Sehingga ketika terpilih nantinya, ketika berada di parlemen, ia tidak akan bosan, ia akan sering-sering mengunjungi masyarakat, menanyakan apa keluhannya. Karena banyak sekali keluhan di masyarakat yang justru tidak sampai kepada wakil-wakil kami. Kalau kita tanya mungkin politisi, kan saya juga banyak berteman. Rata-rata penjelasan umumnya adalah sudah bisa beli coaches, sudah mak beli putus. Jadi jangan kok lagi berharap. Saya tanya kenapa tahu kok beli putus ki? Karena memang meminta masyarakat Kak Rizal. Sekarang pertanyaannya kenapa you tidak menyadarkan masyarakat di lapangan? Apakah kau sudah lakukan itu Kakak Wisnul tapi mungkin tidak efektif, atau mungkin memang belum ada keberanian, atau mungkin ada faktor lain? Nah itu penjelasannya si politisi itu. Wajar saya tidak turunkan karena memang masyarakat memang yang meminta. Kadang-kadang kita sulit ini menjawabnya Kakak Wisnul. Ini ibarat sama dengan siapa yang duluan muncul, ayam atau telur. Betul. Dan begitu pun juga dengan money politik. Siapakah duluan ini? Si calonnya atau si masyarakatnya? Hampir sama hari ini tidak bisa ditebak. Ibarat kata sama dengan kentut. Ada baunya, tidak tahu siapa, dari mana sumbernya. Anteka manjo. Bagi saya pribadi memang realistis. Bahwasanya politik kita hari ini itu memang sifatnya transaksional. Terutama persoalan money politik. Ya. Jadi setidaknya ada 3 pihak yang berperan. 3 pihak lagi nih. Ada 3 pihak yang berperan dalam hal ini. Pertama, pihak penyelenggara. KPU begitu. Bawaslu dan seterusnya. Betul, pihak penyelenggara, kemudian calon, kemudian masyarakat. Kenapa? Yang pertama pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara ini harus serius dengan hal-hal seperti ini, persoalan money politik. Karena kapan hal-hal ini dibiarkan, dan memang saya perhatikan, saya analisa, ini menjadi pembiaran. Ya, bahkan ini menjadi sesuatu yang ya dimaklumi sajalah. Harusnya kan tidak boleh. Ya, kemudian yang kedua calonnya. Kalau memang semua calon wakil-wakil kita nantinya ini yang ada sepakat untuk tidak membuat politik ini sifatnya transaksional, tidak menyodorkan amplop, maka rakyat juga tidak akan terpancing ke arah transaksional itu. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Tentu masyarakat juga harus sadar bahwasanya kalaupun nantinya ada calon yang membawa amplop, sebaiknya ditolak. Karena 100.000, 200.000 itu tidak ada artinya dengan masa depan kita sebagai rakyat 5 tahun yang akan datang. Seperti itu kira-kira. Kalau kita tanya asumsinya masyarakat, kenapa dia terima kita uang? Ya karena memang mereka butuh. Tak kalau aku ambil memang deh, karena setelah ini tidak pernah lagi datang-datang. Nah inilah saya katakan tadi Kakak Wisnul, memang ini PR berat kita. Betul. Porak-poranda. Makanya momentum 2024 betul-betul kayaknya sepertinya harus kita maksimalkan. Betul sekali. Ini barang harus kita keroyok. Tidak bisa kita biarkan sendiri begitu. Walaupun saya tahu tantangannya berat. Tantangannya berat Kakak Wisnul. Tidak kecil ini tantangan. Butuh keikhlasan, butuh niat yang baik, butuh mindset, butuh pengetahuan, dan sekali lagi butuh energi besar. Betul. Nah, salah satu energi yang kita punya adalah gagasan itulah. Yang bisa kita betul-betul maksimalkan agar bisa teramplify menjadi sebuah perubahan. Kenapa kita bercita-cita ada perubahan? Karena di sana ada harapan kehidupan yang lebih baik. Betul, dan seterusnya. Karena sudah berapa kali terjadi Kakak Wisnul ya, kalau mungkin kita sependapat bahwa sudah berapa kali ini prosesnya berganti periode, berganti nama, sampai-sampai ada yang sudah lama, tapi ya sama sekali tidak ada perubahan. Betul sekali. Ini yang perlu kita sama-sama perbaiki coba. Nah sekarang saya mau detail Kakak Wisnul. Sebenarnya Kakak Wisnul ini siapa gitu? Kenapa tiba-tiba Anda ingin menyampaikan hal demikian? Itu yang saya menjadi pertanyaan. Apakah sebenarnya latar belakangmu ini mendemonstran juga kan? Atau memang Anda adalah anak kandung idealis dari Rocky Gerung? Atau bagaimana sehingga kemudian Anda sangat kritis dan detail untuk persoalan itu? Kalau
kalau melihat latar belakang keluarga, saya ini mungkin berasal dari keluarga yang sederhana kalau dilihat dari orang tua. Ya, tapi di beberapa keluarga dekat juga memang ada yang banyak terjun di dunia politik. Ya, dari situ saya belajar bahwa ini adalah sesuatu yang memang menghimpun seluruh aktivitas masyarakat. Artinya politik ini bisa di pendidikan, bisa di ekonomi, bisa di sosial, bisa di kebudayaan. Jadi politik ini adalah pakaiannya masyarakat. Seperti itu, Kakak. Ya, berarti kalau latar belakang keluarga ya sederhana tetapi juga cukup konsen ya dalam dunia politik. Kalau latar belakang pendidikan? Ya. Kalau masih kuliah ini atau sudah selesai atau antekama? Ya, saya masih kuliah. Masih kuliah? Kakak, iya, di UIN Alauddin semester 8. Samata ya? Ya, Samata, betul sekali. Ya. Saya masih kuliah dan memang saya selalu mengikuti isu-isu nasional. Ya, ada isu-isu nasional. Saya juga ikut turun ketika memang saya setuju dengan gugatan yang dibawa oleh teman-teman mahasiswa. Tapi ketika saya tidak setuju, saya beberapa kali menulis opini yang dimuat oleh media-media mahasiswa. Oh, betul itu? Ya, menulis itu. Ya? Berarti keresahan, gagasan itu Anda tuangkan dalam bentuk tulisan? Ya, bahkan pertama kali saya diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa dan beberapa dosen itu ketika di awal COVID kemarin, di semester 2, saya menganalisa, kemudian saya menulis satu opini yang kurang lebih judulnya begini. Mahasiswa bodoh amat menjadi akibat kebodohan tak bertamat. Itu kemudian itu kemudian bodoh amat itu kalau bahasa ilmiah kan apatis ya, Kak. Apatis. Ya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang itu bodoh amat, ya wajar saja kalau kondisi politik hari ini ya begitu-begitu saja. Seperti itu, Kakak. Jadi memang sejak awal Anda sudah kritis ya. Cuma dalam penyampaian bentuk tulisan salah satunya. Demo kadang-kadang. Kalau saya kan dalam bentuk konten. Karena itu yang saya mampu dan bisa saya jangkau. Nah, sekarang ini boleh agak dekat-dekat dikit mic-nya. Kakak Wisnul, ada yang menarik ini juga, Kakak Wisnul. Selama ini ada persepsi yang agak sedikit berkembang di tengah anak-anak muda, gerakan-gerakan anak muda mahasiswa, gerakan-gerakan aktivis. Di mana aktivis ketika mereka berada pada lingkarannya, mereka memang luar biasa. Tapi ketika sudah keluar juga dari zona aktivisnya, berada pada zona anggaplah dekat dengan kekuasaan, itu kadar aktivisnya menurun. Betul, begitu kan yang kita lihat berkembang. Bahkan semakin dekat dengan kekuasaan justru semakin, ya artinya si aktivis ini tidak terlalu memberikan pengaruh pada lingkaran barunya. Bahkan justru terjebak pada sistem yang selama ini yang mereka perjuangkan tapi tidak kelihatan pada saat berada pindah posisi atau pindah kamar. Inilah juga yang banyak dikhawatirkan oleh anak-anak muda yang lain, Kakak. Bahwa Kak, percuma juga anak muda sama orang tua sama jika Anda. Karena buktinya waktu mereka juga berada pada lingkarannya memang hebat, tetapi kemudian dekat dengan kekuasaan, kena Tommy, mohon maaf ini kena Tommy juga uang, ternyata goyang anjingnya. Itu bagaimana Anda menyikapi itu? Adakah yang juga sempat kepikiran seperti itu di kepala Ata? Atau memang ada fakta yang kita lihat atau justru tidak seperti itu yang saya sampaikan tadi? Persoalan aktivis yang pindah ruang, pindah kamar, kemudian hilang jiwa aktivisnya, itu sudah terjadi dari dulu. Dari dulu sampai sekarang. Nah, ini kemudian yang jadi masalah, anak-anak muda, aktivis-aktivis misalnya tidak dapat mempertahankan idealismenya. Padahal kalau kita tarik ulur kata Tan Malaka, Tan Malaka dalam salah satu bukunya dia menulis bahwasanya idealisme adalah satu-satunya kemewahan yang dimiliki oleh pemuda. Nah, kadangkala justru pernah Kakak idealis dan realistis ini menjadi suatu perdebatan di kalangan anak-anak muda. Idealis versus realistis. Ya, artinya melihat realita politik hari ini yang memprihatinkan, banyak justru anak-anak muda yang ndak usah terlalu idealis. Udah tak kalah bilang anak-anak muda. Udah tak kalah, udah terlanjur gitu. Kita ikut arus saja. Karena ada untung juga. Bahkan saya pernah itu Wisnul, ndak realistis kok. Terlalu idealis kok. Menarik. Iya, tapi saya masih mempertahankan idealisme saya. Bahwasanya independensi anak-anak muda itu
harus terjaga sampai hari ini. Dan itu penting. Penting sekali Kakak. Dan harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Luar biasa. dan saya ingat sekali juga statementmu, Kak, saya dukung Kanda. Kalau memang ada keinginan tak. Iya. Dan saya harap itu ada. Itu kata-katanya Kakak Wisnul. Dan kalaupun ternyata Kakak berjuang di situ, Kakak terpilih, dan ternyata Kakak Rijal juga tidak sesuai apa yang kita harapkan alias berubah, sayalah orang yang pertama yang akan mensikat kita, Kanda. Betul sekali. Kira-kira begitu dia? Ya, betul. Nah, ini berarti pembuktian adalah jawaban yang Anda buktikan. Mudah-mudahan apa yang kau harapkan Kakak Wisnul, karena saya juga hari ini berada pada zona yang belum juga menentukan sikap secara pasti. Saya punya prinsip adalah by data. Ya. Karena kita ini calon leader, good data, good decision. Yes. Data yang bagus menghasilkan keputusan yang bagus. Yeah. Jangan sampai kita terbuai dan terlena sanjungan di media sosial dan juga masukan dan berbagai macam, tapi pada faktanya di lapangan justru masyarakat tidak menginginkan. Nah, ini perlu saya uji. Izinkan saya mengujinya di situ, Kakak Wisnul. Nah, sekarang saya mengizinkan Anda untuk bertanya ke saya. Karena tadi saya ini kan bertanya. Saya minta Anda bertanya ke saya, mungkin tidak pernah punya ruang lebih bertanya langsung. Ya, dan betul, sekarang betul. kita sudah sama. Apa yang mau kau sampaikan ke saya, atau apa yang mau kau pertanyakan, atau ada yang kau tidak setuju, atau ada yang mau kau perdebatkan? Silakan. Ya, cukup adil kalau diberi kesempatan untuk bertanya. Iya. Oke. Ya, pertama yang ingin saya tanyakan Kakak. Iya. Sampai hari ini keraguan untuk masuk ke ruang-ruang yang kita perbincangkan tadi. Iya, artinya politik ya. Iya. Apakah masih ada keraguan? Iya. Kalau bicara soal keraguan, Kakak Wisnul, saya mengatakan bahwa saya tidak pernah ragu. Kenapa? Menurut teman-teman yang di Sospol ya, satu alma maternya itu Audioman yang kemarin ada undang hadir. Sebenarnya Kak Rijal itu sudah lama menjadi seorang politisi, sudah lama berpolitik, tapi bukan melalui saluran politik formal, yaitu partai, tapi melalui konten. Sebenarnya Kak Rijal sudah berpolitik. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah Kak Rijal kemudian ragu, saya mengatakan tidak ragu pada politiknya. Mungkin lebih detail pertanyaannya Kakak Wisnul ada ke saluran resmi. Ya. Dalam hal ini partai atau lembaga legislasi, eksekusi dan sebagainya. Saya mengatakan saya tidak ada keraguan. Saya berani mengatakan di Kakak Wisnul di Bukit Jobar ini, di Goa ini, saya berani katakan ini saya tidak ada keraguan. Kenapa? Karena saya betul-betul sudah melihat dengan mata kepala sendiri, dengan secara langsung, baik di belakang layar, sudah pernah juga di depan layar, menyatakan bahwa kalau saya tidak berada pada lingkaran politik atau tidak berada pada circle itu, sistem itu, maka sebenarnya apa yang selama ini yang kita pelajari, pengalaman, kita berproses sekian lama, maka sebenarnya itu sama dengan tidak terlalu baik hasilnya, alias tidak terlalu maksimal. Kenapa? Ya karena itu tadi, sejatinya kita akan kembali pada ruang-ruang itu. Ruang-ruang di mana kita banyak diharapkan orang. Saya itu paling sakit kepala aku, Kakak, kalau itu kita diharapkan baru kita mempunyai potensi lalu tidak mengambil. Saya mencoba menjemput tantangan itu, mudah-mudahan saja Allah mengizinkan. Kira-kira jawaban sederhananya begitu. Ya, kemudian Kakak, selanjutnya pertanyaannya, realitas politik hari ini ya, bicara realita lagi. Oke. Ya, realitas politik hari ini kan sifatnya ya transaksional. Mati meja. Harus punya ya. Mati meja, ini pertanyaan paling susah balas kita ini. Dan memang banyak dari kalangan masyarakat yang mau memilih kalau ada itunya. Oke. Kira-kira Kakak Rijal ini, karena saya lihat kalau persoalan idealismenya Kakak Rijal ini sudah pasti tidak setuju dengan gaya-gaya politik seperti itu. Baik. Kira-kira jalan seperti apa yang akan diambil oleh Kakak Rijal? Baik. Kalau misal bukan jalan-jalan seperti itu. Yang kita perlu perjuangkan adalah politik partisipatif. Iya. Kenapa politik partisipatif? Maksudnya adalah melibatkan seluruh elemen untuk berada pada itu. Selama ini kenapa kita lihat banyak transaksi? Karena memang masyarakat hanya dijadikan sebagai objek kodong. Korban kodong. Tidak pernah diajak berdiskusi kalau mengambil sebuah keputusan. Sehingga dari situlah transaksi itu besar atau ada terjadi itu. Yang kedua, kenapa kemudian itu terjadi? Saya bahas itu kenapa itu terjadi. Karena kebanyakan calon mungkin mohon maaf kita mau pora kodong. Tadampang Kak. Karena si calon bisa jadi tidak memiliki potensi lain selain itu. Potensinya cuma bagaimana jalan pintas. Makanya banyak orang kadang-kadang dekat-dekati pemilu baru mau turun. Kenapa? Ya karena ya itu saja yang diandalkan. Kalau saya mohon maaf Kate, saya tidak mampu mengandalkan itu semata-mata. Bukan hanya itu. Kalau ditanya Kakak Wisnul, ada. Tapi gunanya untuk membangun tim, membesarkan tim, operasional dan sebagainya.
ke depan ya. Iya. Sama juga kalau saya bikin konten bikin konten begini kan operasional. Iya. Mic yang kita pakai operasional. Minum, itu operasional semua, kasih bensin dan sebagainya, karena tidak mungkin juga kasih anak-anak tahu mendorong mobil mogok. Iya betul. Bisa, Pak. Mobil sudah bagus, tidak ada bensinnya, tidak bisa jalan. Anggap misalnya Kakak Rijal sudah bagus, tidak ada bensinnya, tidak bisa didorong. Kira-kira sederhananya begitu ya. Jadi kalau begitu maka yang akan kita lakukan adalah politik partisipatif. Kita mengajak semua elemen dari awal sampai akhir. Semuanya kita transparan, ajak semua sehingga merasa, tahu betul-betul wakilku, betul-betul pemimpinku, namanya wakil. Berarti kita adalah mewakili saja yang notabene yang akan kita wakili ini. Begitu kira-kira Kakak Wisnu. Jadi artinya kalau saya menangkap iya, apa yang disampaikan oleh Kakak Rijal, artinya masyarakat ini sebagai pemilih tidak hanya dilibatkan saat di hari pencoblosan. Betul. Tapi kita libatkan 1 periode ke depan, betul, 5 tahun ke depan. Itu. Ya. Itu. Ya. Jadi pra, saat dan pasca. Betul. Harus betul-betul dilibatkan sehingga ruang kontrolnya juga besar. Iya. Kan selama ini kalau misalnya kita bicara DPR ya, fungsinya kan mengawasi. Iya. Ya kan, pengawasan, budgeting dan seterusnya. Ini yang penting sama-sama karena mereka harus menjemput bola aspirasi kira-kira. Kira-kira begitu Kakak Wisnu. Kakak Wisnu, tidak terasa kita ngobrol sudah setengah jam lebih dan memang suasana ini semakin tidak terasa karena nikmatnya kita berada di Bukit Jobar. Iya. Ini pertama kali Kakak Wisnu ke sini? Pertama kali. Sama kalau begitu. Dan kita ajak anak-anak Katawa untuk bisa datang ke sini juga, indah sekali. Satu jalan dengan air terjun Takapala. Iya. Di Malino kalau Anda mau ke sini, di Maps juga ada. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir Kakak Wisnu. Saya lagi bertanya karena closing. Ya, oke. Dari 3 calon presiden yang sudah ada ini, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, coret 1. Boleh coret 2? Berarti itu jelas pilihanmu. Coret 1 dulu. Oke. Iya. Kalau harus dicoret 1, ya karena ini hak prerogatif saya untuk memilih. Jangan ada pihak yang tersinggung. Ya, saya coret bapak yang berbeda warna rambutnya. Oh, Ganjar Pranowo yang Anda maksud. Ya. Oke. Berarti antara Prabowo dan Anies ya. Tidak usah kita lanjutkan. Sekarang kita bicara politik lokal. Ini closing ini. Dari banyaknya calon gubernur yang beredar di Sulawesi Selatan, sebut 3 yang punya potensi. Ya. Oke. Sebut 3 ya. Ya, sebut 3. Ini menjadi rekan jejakmu nah. Ya, oke. Yang pertama Bupati Goa, Bapak Adnan Purita Ihsan. Oke. Kedua. Kemudian yang kedua Wali Kota Parepare, Taupan Pawe. Oke. Yang ketiga terakhir. Kemudian yang ketiga mantan Wali Kota Makassar yang sempat juga jadi calon gubernur. Oke. Ya, Pak Aco. Pak Ilham Arif Sirajudin. Adnan Purita Ihsan, Ilham Arif Sirajudin dan Taupan Pawe. 3 calon gubernur dari Kakak Wisnu yang punya potensi untuk membangun Sulawesi Selatan ke depan. Tidak usah kita tanya alasannya, nanti di podcast selanjutnya. Baik. Terima kasih banyak Kakak Wisnu. Siap. Dan saatnya bilang kamu kelas. Mantap. Baik Ji. Saatnya bilang kamu kelas.